ucapkan terima kasih kepada Romo atas waktu dan tempatnya. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, hari ini merupakan sebuah kesempatan yang berbahagia, sebuah karma baik, walaupun dalam kondisi kita masih berjauhan di rumah masing-masing ataupun di wihara dan kita di wihara yang berbeda, tetapi kita bisa melakukan tatap muka melalui jaringan aplikasi Zoom dan kita bisa saling berbagi, share tentang Dhamma sehingga batin kita akan terus mendapatkan nutrisi yang baik dan kita akan terus merasa berbahagia atas segala Dharma yang nanti akan kita bagikan di sini. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya akan berbagi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan Anda semua tentang topik kemuliaan sebagai manusia. Beberapa kesempatan mungkin kalau Anda yang suka mendengarkan Dhamma di beberapa Zoom lain, saya ada beberapa kali membawakan tentang topik ini. Dan kali ini saya ingin berbagi dengan khususnya umat-umat Wihara Dharma Ratna yang telah mengundang kami untuk berbagi Dhamma pada kesempatan kali ini. Ya, pada topik ini tentang kemuliaan sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita sejenak, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mari hening sejenak. Tadi mungkin sudah bermeditasi, tapi mari ambil waktu sedikit untuk kita hening, dan untuk melihat ke dalam batin kita, kemudian kita membangkitkan motivasi supaya apa yang kita lakukan pada hari ini, baik Anda mendengarkan Dhamma ataupun kami di sini berbagi Dhamma dengan Anda, kita akan membawa sebuah manfaat dan juga kebahagiaan baik untuk diri kita maupun juga bagi semua makhluk. Mari sejenak kita untuk hening. Mari kita bersama-sama memperhatikan setiap napas yang kita hirup dan juga napas yang kita hembuskan. Kemudian amati itu sehingga begitu tenang, begitu damai sekali, dan mulailah kita untuk melihat ke dalam batin kita dan Anda perhatikan bahwa pada hari ini kita berada di tempat kita masing-masing dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia, dan saat ini kita masih dalam wujud sebagai manusia. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang betul-betul sangat beruntung, kondisi yang melebihi daripada apapun juga, bahkan melebihi permata pengabul harapan, dan kondisi sebagai manusia ini telah kita dapatkan, dan saat ini kita dalam kondisi yang sehat. Sebuah rasa syukur dan batin kita mulai merenungkan dengan tubuh jasmaniku sebagai manusia, aku ingin bahagia dan aku yakin bahwa semua makhluk pun ingin bahagia. Oleh karena itu,
Dengan tubuh jasmaniku sebagai manusia ini, aku akan berbagi kebahagiaan dengan semua makhluk. Dan kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawab bagiku. Oleh karena itu, aku akan mengkondisikan sebuah kondisi yang betul-betul bahagia, baik bagi diriku dan juga bagi semua makhluk. Dalam setiap tarikan napas masuk dan hembusan napas keluar, dan rasa bahagia yang aku rasakan, aku mengundang para Buddha, aku mengundang para bodhisattva, serta para dewa untuk bersama-sama hadir di sini, serta aku mengundang para guru yang begitu welas asih untuk hadir di sini, membimbing kami semua, sehingga setiap dharma kebenaran yang kami dengarkan, kami akan membawakan manfaat bagi diriku dan juga manfaat bagi semua makhluk. Sehingga kebahagiaan yang sejati dapat kami peroleh, dan ini merupakan sebuah modal bagi kami untuk dapat terbebas dari segala samsara. Tadiata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadiata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Tadiata Om Gate Gate Para Sam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hening sejenak, selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kami akan memulai sebelumnya Namo Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Kami akan memulai tentang topik kemuliaan sebagai manusia. Kenapa kita sebagai manusia, seperti yang tadi kita bangkitkan sebuah motivasi baji, dikatakan bahwa manusia adalah sebuah kelahiran yang sangat-sangat berharga, bahkan melebihi permata pengabul harapan. Nah, kenapa kelahiran manusia ini sangat-sangat mulia sekali? Karena ternyata kita lahir sebagai manusia ini betul-betul memiliki sebuah permata, yaitu bukan cuma satu permata yang kita miliki, ternyata ada 18 permata yang kita miliki. Oleh karena itu, begitu berharganya kita karena kita memiliki 18 permata ini. Sehingga kalau kita tubuh ini yang memiliki 18 permata, cuma punya satu permata aja begitu berharga. Apalagi 18 permata. Maka kita merupakan manusia yang luar biasa karena kita memiliki 18 permata. Namun banyak sekali manusia yang tidak memahami bahwa ternyata dirinya itu telah kaya dan bahkan memiliki 18 permata ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita melihat sebenarnya permata apa saja sih yang kita miliki, sehingga dikatakan bahwa kita ini sangat berharga, sangat kaya sekali. Nah, seorang guru besar bernama Jesongkapa mengatakan bahwa kelahiran manusia merupakan kelahiran yang unggul. Unggul jauh melebihi permata pengabul harapan atau harta apapun seperti intan dan sebagainya. Nilai unggul terakhir sebagai manusia ini adalah ratusan bahkan ribuan kali lebih berharga. Ini menurut dari seorang guru besar bernama Jesongkapa. Ya,
Nah, 18 permata yang kita miliki ini terbagi menjadi dua, yaitu 8 kebebasan dan ada 10 keberuntungan. Nah, mari kita sama-sama melihat apa sih 8 kebebasan yang kita miliki sehingga dinyatakan bahwa 8 kebebasan itu adalah sebuah permata yang bisa dikatakan permata. Yaitu yang pertama, sebuah kebebasan karena kita saat ini sebagai manusia, kita terbebas dari kelahiran di neraka. Ini merupakan sebuah permata yang sangat berharga. Bapak Ibu, saudara sekalian, lahir di neraka apa yang akan terjadi? Yang kita pikirkan hanya penderitaan, penderitaan, penderitaan. Yang kita rasakan hanya bagaimana caranya terbebas dari neraka yang penuh dengan siksaan. Oleh karena itu, kita yang terlahir sebagai manusia, kita beruntung karena kita memiliki permata, sebuah permata yaitu terbebas dari kelahiran di alam neraka. Ini satu daripada permata. Nah, kemudian permata kedua yang kita miliki yaitu kita terbebas dari kelahiran sebagai hantu kelaparan. Dan ini kenapa kok kita tidak jadi hantu kelaparan merupakan sebuah permata? Karena seandainya kalau kita lahir, maka yang kita pikirkan hanya makan, makan, dan kita atau dimanapun Anda berada. Kalau kita sebagai manusia hanya mikirin makan, 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 maka apa bedanya dengan hantu kelaparan? Jadi karena kita terbebas dari hantu kelaparan, maka kita memiliki permata yang kedua tersebut. Dan Bapak Ibu, kelahiran di hantu kelaparan, saya akan bahas kenapa di alam peta ini kita terlahir sebagai manusia kemudian merasa beruntung, merasa menjadikan kita sebuah permata karena kita tidak lahir di hantu kelaparan atau peta. Ternyata perbandingan kelahiran di alam manusia dan kelahiran di alam peta itu seorang kalau di alam manusia mungkin paling banyak bisa mengandung itu kembar 4 kali ada ya, bisa kembar 4. Tapi ketika di hantu kelaparan, ternyata seorang ibu peta itu bisa melahirkan bahkan sampai 1000 anak. Bayangkan satu hantu peta, ibu peta itu bisa melahirkan 1000 anak. Sedangkan di manusia, di alam manusia, satu ibu normalnya melahirkan satu orang anak. Maka ketika kelahiran di alam peta bisa 1:1000 dengan manusia, maka kemungkinan untuk lahir jadi manusia itu sangat sulit sekali. Betul-betul sangat sulit. Maka kemungkinan untuk terlahir di alam peta atau di alam hantu kelaparan itu sangat-sangat besar sekali. Maka pada kondisi sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia, maka betul-betul kita ini beruntung, kita ini betul-betul memiliki permata yang sangat luar biasa dan kita ini betul-betul berharga karena ya kita terbebas dari kelahiran sebagai hantu kelaparan atau peta. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran terbebas dari kelahiran dari sebagai binatang. Nah, ini pun merupakan sebuah permata. Bayangkan seandainya kalau kita terlahir jadi binatang, Anda bayangkan kalau misalnya di rumah Anda punya binatang peliharaan, satu ekor anjing atau satu ekor kucing, apa yang Anda perhatikan, coba Anda renungkan, apa sih yang bisa seorang binatang lakukan, dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia. Jauh lebih berharga ketika kita menjadi seorang manusia. Bayangkan seekor binatang, dia hanya bisa ya makan, tidur, kemudian buang air besar, setelah itu dia pergi ke sana ke sini, tapi mereka tidak bisa mendengarkan dharma. Maka kita sebagai manusia harusnya betul-betul merasa bersyukur karena kita
telah menjadi seorang manusia pada kehidupan sekarang ini, dan ini merupakan permata yang ketiga, yaitu kita terbebas dari kelahiran sebagai binatang. Ini betul-betul merupakan permata yang sangat-sangat berharga. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bisa perhatikan perbandingan kelahiran di alam manusia dan perbandingan kelahiran di alam binatang juga betul-betul rasionya atau perbandingannya itu di alam manusia itu sangat sulit sekali, karena misalnya kita ambil contoh kucing. Satu ekor kucing itu bisa melahirkan anak bisa sampai 5, ya, bisa sampai 6. Terus apalagi tikus ya, tikus juga banyak. Apalagi semut banyak, ikan juga banyak sekali. Dan sedangkan di alam manusia yang normal adalah kelahiran manusia itu hanya 1 orang. Maka kemungkinan untuk terlahir jadi binatang itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Maka ketika kita sudah terlahir sebagai manusia, ini merupakan suatu keberuntungan dan betul-betul kita ini menjadikan tubuh manusia ini betul-betul sangat-sangat berharga. Karena kita sedikit aja ada kekurangan, kita akan bisa terlahir di alam binatang. Nah, kemudian permata yang berikutnya dari 8 kebebasan ini adalah permata yang keempat, yaitu terbebas terlahir sebagai dewa umur panjang. Kenapa dewa umur panjang dikatakan sebuah permata? Kita kenapa seharusnya banyak sekali manusia atau makhluk yang ingin jadi dewa? Karena di alam dewa itu penuh dengan kebahagiaan. Kenapa dewa umur panjang kita nggak mau jadi dewa umur panjang? Padahal umurnya bisa panjang dan bisa menikmati kebahagiaan di alam dewa. Ternyata Bapak Ibu, berdasarkan kabar dari alam dewa, dikatakan bahwa jadi dewa itu nggak enak. Karena di alam dewa itu umurnya udah pasti, sedangkan di alam manusia ini kehidupannya tidak pasti. Kita hidup ini tidak pasti, yang pasti itu memang kematian adalah pasti. Sedangkan di alam dewa sudah ditentukan usia-usianya. Misalnya ada yang 100 usianya, di alam dewa Caturmaharaja aja umurnya adalah 100 kehidupan. Umurnya 100 tahun. Sedangkan di alam 500 tahun, di alam-alam berikutnya terus lebih banyak lagi. Jadi semakin tinggi alam dewa yang kita misalnya Anda terlahir di alam dewa yang semakin tinggi, maka umurnya semakin panjang. Dan ketika semakin panjang, maka kesempatan kita untuk bertemu dengan Dharma, bertemu dengan Buddha, itu sangat-sangat sulit sekali. Yang kita rasakan hanya kebahagiaan, bahagia terus. Tapi kita semakin hari semakin menghitung hari. Oh, 1 hari berlalu, 2 hari kedua berlalu, sehingga akhirnya tinggal menunggu namanya kematian sesuai dengan masa hidup di alam dewa tersebut. Maka ketika sebagai dewa yang umurnya panjang akan sangat bosan sekali dan sangat melelahkan sekali lahir sebagai dewa umur panjang. Maka kita ketika melihat seperti itu, bayangkan kita sebagai manusia yang begitu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih karena kita terlahir sebagai manusia yang memiliki peluang hidup yang tergantung daripada diri kita masing-masing. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, maka usia kita akan semakin panjang. Maka bergantung atau tanggung jawab dari kita masing-masing. Oleh karena itu, kelahiran sebagai manusia kembali menjadi sebuah kelahiran yang sangat berharga, dan ternyata permata yang keempat itu telah kita miliki, yaitu tidak terlahir sebagai dewa umur panjang, dan kita terlahir sebagai manusia. Ini adalah permata yang keempat. Permata yang kelima, berikutnya adalah kita terbebas, yaitu tidak terlahir di daerah terpencil. Seandainya kita terlahir di daerah terpencil, yang nggak ada Zoom, aplikasi Zoom, tidak ada internet, ya, tidak ada alam yang begitu indah, tidak ada sesuatu yang menunjang. Seandainya ada wabah, ya akhirnya hanya menerima wabah saja, maka kita akan merasa sangat-sangat menderita. Sedangkan kita saat ini kita ini terlahir di sebuah negara yang disebut Indonesia, negara yang kaya raya, negara yang sangat toleransi sekali,
Dan kita juga beruntung karena akses internet kita juga oke, sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk perkembangan Dhamma dan kita dapat terus belajar tentang Dhamma, sehingga Dhamma inilah yang membawakan kita untuk dapat terbebas dari segala penderitaan. Ini merupakan sebuah keberuntungan kita yang kelima, kita terlahir di negara Indonesia yang bukan suatu daerah yang terpencil, tetapi sebuah negara yang cukup maju. Ini keberuntungan dan ini merupakan permata yang kelima. Maka kita mensyukurinya, kita melihat ke dalam diri kita, begitu berharganya diriku karena aku terlahir sebagai manusia yang terlahir di Indonesia. Dan ini merupakan keberuntungan kita dan merupakan permata yang kelima yang kita miliki. Maka permata yang keenam yang kita miliki adalah yaitu terlahir terbebas, bebas karena kita tidak terlahir di masa Buddha belum muncul. Jadi kita bersyukur karena kita sekarang sebagai manusia terlahir di masa walaupun Buddha Sakyamuni telah parinibbana, tetapi kita berada di saat Dhamma dari Buddha Sakyamuni ini masih bertahan sampai saat ini. Dan kita bersyukur walaupun tidak bertemu dengan Buddha Sakyamuni, tapi Buddha Sakyamuni telah muncul. Seandainya kita lahir sebagai manusia dan saat itu Buddha belum muncul, maka kita tidak tahu yang namanya perlindungan, kita tidak tahu yang namanya moralitas. Maka apa yang terjadi? Batin kita akan menjadi kacau, kita akan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan karma baik, mana yang merupakan karma buruk, kita tidak tahu akan itu. Maka bersyukur sekali kita memiliki permata yang ke-6, yaitu permata kita tidak terlahir di masa Buddha yang belum muncul. Ini merupakan permata ke-6. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang permata yang ke-7 yaitu sebuah kebebasan, yaitu kita terbebas, tidak terlahir dengan keterbelakangan mental. Yang saya yakin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan Dhamma, yang berbagi saat ini, kita memiliki sebuah mental yang baik, tidak cacat, tetapi kita betul-betul memiliki mental yang sehat, sehingga kita bisa mengolah kebijaksanaan kita, memahami setiap makna dari Dharma, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Seandainya kita terlahir sebagai manusia, dengan tubuh manusia, tetapi kita manusia yang memiliki keterbelakangan mental, maka satu permata akan hilang dari kita, yaitu permata terbebas dari kelahiran dalam kondisi keterbelakangan mental. Maka kita harus betul-betul mensyukuri ternyata kita sebagai manusia lahir di dunia ini dan kita memiliki mental yang sehat, tidak terbelakang. Dan ini merupakan sebuah permata yang sangat-sangat berharga dan betul-betul kita renungkan, kita syukuri akan hal tersebut. Berikutnya permata yang ke-8 adalah kita terbebas, tidak memiliki pandangan yang salah. Seandainya kita memiliki pandangan salah, maka kita tidak yakin dengan Dharma. Maka ketika saya mengatakan bahwa kita manusia begitu mulia memiliki 18 permata, maka jikalau kita memiliki pandangan salah, itu percuma aja. Kita apakah betul punya permata 18 permata? Pasti kita akan mengatakan bahwa itu bohong. Itu bukan seperti itu. Anda bahkan tidak yakin dengan hukum karma, bahwa saya berbuat baik, hasilnya baik. Pasti Anda akan berpikir bahwa, nggak apa-apa, berbuat buruk aja, nanti tergantung, nanti saya pasti bisa lahir di alam bahagia. Padahal ketika kita berbuat karma buruk, maka hasilnya adalah buruk. Ketika kita berbuat baik, maka hasilnya adalah baik. Ketika pandangan kita benar, maka kita akan tahu mana yang harus kita lakukan. Tetapi ketika pandangan kita salah, maka kita akan semakin terjerumus, bahkan kita akan lahir berikutnya adalah di kelahiran-kelahiran alam rendah, bahkan di neraka awici. Dan pandangan salah ini, kalau kita terus pegang sampai kita nanti menghembuskan napas terakhir, maka ini merupakan sebuah garuka kama yang sangat besar sekali, yang sangat berat, dan ini akan mengarahkan kita pada kondisi terlahir di neraka awici.
Maka kita beruntung saat ini kita memiliki permata yang ke-8, yaitu permata tidak memiliki pandangan salah, terbebas dari pandangan salah. Ini 8 permata yang di awal, yaitu 8 permata kebebasan, dan berikutnya adalah 10 permata keberuntungan. Jadi ada 8 kebebasan dan ada 10 keberuntungan. 10 keberuntungan ini apa? Nah, keberuntungannya adalah kita yang pertama yaitu terlahir sebagai beruntung karena kita terlahir sebagai seorang manusia itu sendiri. Seandainya saya yakin kami di sini dan juga Bapak Ibu dimanapun Anda berada di sana, baik yang di Wihara Dhamma Ratna ataupun yang di rumah, saya yakin Anda merupakan manusia yang utuh, betul-betul manusia, bukan manusia jadi-jadian. Ya, kalau Anda manusia jadi-jadian, maka Anda hilang akan permata yang berikutnya ini, ya dari 10 keberuntungan yang pertama ini. Jadi saya yakin Anda merupakan manusia yang utuh dan Anda memiliki permata yang ke-9, yaitu keberuntungan menjadi sebagai seorang manusia. Dan ini sangat-sangat berarti karena kelahiran manusia itu bagaikan, kalau di dalam Dhammapada dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sangat-sangat berharga, seperti seekor kura-kura yang sudah tua sekali, yang dia akan muncul ke permukaan laut sekian ribu tahun, kemudian dia harus memasukkan lehernya ke dalam sebuah lingkaran, dan dia harus tepat masuk ke dalam lingkaran tersebut. Maka kemungkinan kita terlahir sebagai manusia itu betul-betul sangat sulit sekali. Maka kita beruntung karena saat ini kita sudah mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Maka ini adalah permata yang ke-9. Kemudian Bapak Ibu, permata yang ke-10 adalah kita beruntung karena terlahir di negeri yang masih ditemukannya para biksu, biksuni, para upasaka, upasika. Kenapa seperti itu? Karena para biksu, biksuni, para bante, para romo pandita, para upasaka, upasika adalah orang-orang yang terus berusaha untuk melestarikan dhamma, menjaga dhamma untuk tetap utuh, menjaga dhamma untuk dapat berkembang terus, sehingga semua makhluk dapat terselamatkan, dalam arti semua makhluk bisa mendengarkan dhamma, bisa mempraktekkan dhamma, sehingga kebahagiaan yang betul-betul sejati itu dapat kita rasakan. Maka kita beruntung karena saat ini kita pun lahir di Indonesia, di negara yang bukan terpencil, kemudian kita masih bisa bertemu dengan para biksu-biksuni, seandainya kita tinggal di sebuah tempat yang betul-betul tidak ada toleransi, di mana para biksu atau biksuni tidak boleh hadir, bahkan mungkin terjadi pembantaian terhadap para biksu-biksuni, maka kita merupakan manusia yang tidak beruntung. Jadi walaupun manusia, tapi kita kehilangan satu permata, yaitu permata terlahir di negeri yang masih ditemukannya para biksu dan biksuni. Maka saat ini bahkan kita bisa bertatap muka walaupun dengan secara online, secara daring seperti ini, kita bersyukur karena kita dalam kondisi saya sebagai seorang biksuni dan Anda manusia yang masih bisa bertemu dengan kami di sini. Dan ini merupakan keberuntungan yang kedua ataupun permata yang ke-10. Permata yang ke-11 atau keberuntungan yang ketiga adalah kita beruntung karena memiliki indera yang berfungsi dengan baik. Kita memiliki 6 indera, dan ke-6 indera ini saya yakin kita memiliki indera yang betul-betul baik. Kita bisa mendengarkan, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara, dan saat ini kondisinya baik. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau indera kita tidak berfungsi dengan baik, mungkin saat ini Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Bayangin kalau lidahnya aja gak bisa ngerasain sesuatu, atau kita hidung tidak bisa menghirup, mencium wangi aroma apapun, maka sudah dikatakan sebagai Anda penderita COVID-19. Maka beruntung karena kita memiliki indera yang berfungsinya dengan baik. Ya, jadi sedikit berfungsi dan tidak baik saja sudah dinyatakan sebagai penderita.
Tetapi kalau kondisi sekarang kita bersama-sama, kita bisa mendengarkan Dhamma dan saya yakin di sini Anda semua dalam kondisi sehat sehingga kita semua memiliki indera yang berfungsi dengan baik. Kemudian keberuntungan yang keempat yaitu tidak melakukan akusala garuka kama. Artinya Anda di sini semuanya tidak membunuh ayah dan ibu, tidak melukai Buddha, tidak membunuh arahat. Saya yakin Anda semua seperti itu sehingga Anda beruntung sebagai manusia karena tidak melakukan akusala garuka kama. Karena akusala garuka kama ini akan menyebabkan Anda terlahir di alam neraka awici dan ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditawar-menawar. Sekali Anda melakukan hal tersebut, Anda langsung terlahir di alam neraka awici. Itulah keberuntungan yang keempat atau permata yang ke-12. Dan permata yang ke-13 atau keberuntungan yang kelima yaitu yakin terhadap Tripitaka. Anda yakin bahwa kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan itu merupakan sabda dari Buddha langsung dan Anda merasa bahwa betul-betul itu berasal dari Buddha. Maka ketika kita yakin akan Tripitaka, maka kita akan merasa dekat dengan Buddha dan kita akan bisa mempraktekkan apa yang Buddha sabdakan dan akhirnya kebahagiaan yang akan kita dapatkan terlahir sebagai manusia ini, kita bahagia secara betul-betul mendapatkan kebahagiaan sejati. Kemudian keberuntungan yang keenam yaitu munculnya para Buddha. Tadi seperti yang sudah dibahas bahwa kita bersyukur karena kita lahir di zaman Buddha Sakyamuni, walaupun Buddha Sakyamuni telah parinibbana. Tapi kita bersyukur karena Buddha Sakyamuni telah muncul di dunia ini. Yang ketujuh yaitu pembabaran Dhamma oleh Buddha. Nah, kita juga bersyukur karena di saat Buddha Sakyamuni telah mencapai pencerahan, beliau membabarkan Dhamma kepada 5 orang petapa di awal dan akhirnya terus turun-temurun terus sampai kepada para biksu biksuni di zaman sekarang ini Dhamma ini dipertahankan dan dibabarkan. Maka kita beruntung karena di saat Buddha Sakyamuni hadir muncul beliau membabarkan Dhamma. Kemudian keberuntungan yang ke-8 adalah dipertahankannya ajaran Dhamma. Artinya ajaran ini dipertahankan karena begitu banyaknya para praktisi yang merealisasikan ajaran daripada Buddha. Sehingga ajaran ini dapat bertahan dan ketika Dhamma bertahan maka kita betul-betul beruntung karena kita akhirnya bisa mendengarkan Dhamma. Karena Dhamma yang dari Buddha Sakyamuni ini terus bertahan hingga sekarang karena adanya orang-orang yang merealisasikan atau orang-orang yang melakukan berpraktek tentang Dhamma tersebut, seorang praktisi. Maka kita beruntung karena masih ada para praktisi, masih adanya para biksu-biksuni yang melaksanakan praktek apa yang diajarkan di dalam Dhamma. Maka kita memiliki keberuntungan yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah penerusan ajaran. Seperti sekarang ini ketika sebuah Dhamma yang dimiliki oleh para biksu-biksuni ini hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, maka ajaran Dhamma itu tidak diteruskan. Ketika tidak diteruskan, lama-lama akan menjadi hilang dengan sendirinya. Maka kita beruntung karena masih adanya para biksu, biksuni atau para romo pandita, upasaka, upasika, para praktisi yang mau membabarkan Dhamma, meneruskan sebuah ajaran, berbagi atau share Dhamma kepada Anda semua. Maka ini adalah keberuntungan yang ke-9. Keberuntungan yang ke-10 adalah adanya ulas asih orang lain atau adanya para donatur. Ini merupakan sebuah keberuntungan. Kenapa? Ketika sebuah Dhamma akan diajarkan, tetapi tidak ada seorang penyokong yang memiliki ulas asih untuk memberikan dana menjadi seorang donatur untuk memfasilitasi sebuah ajaran ini diteruskan atau ajaran ini dipertahankan, maka kondisi keberuntungan yang ke-10 ini tidak akan pernah ada. Maka kita sebagai manusia tidak akan mungkin bisa mendengarkan Dhamma. Maka permata-permata yang kita miliki ini tidak akan mencukupi untuk kita dapat terlahir sebagai manusia dengan 18 permata dan merupakan kelahiran manusia yang sangat-sangat berharga. Kita akan tidak berharga karena kita tidak mengetahui Dhamma, karena tidak adanya para donatur yang mau berdana, yang mau betul-betul menyokong kelangsungan atau menyokong penerusan daripada ajaran Buddha. Maka ketika kita melihat begitu banyaknya kita bertemu bahkan saat ini
Saya yakin begitu banyak para donatur yang berusaha untuk menyokong kelangsungan dari acara pada saat ini sehingga acara ini dapat berjalan. Anda memfasilitasi dengan sebuah aplikasi Zoom ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita bersama. Saya bisa bertemu dengan Anda, saya beruntung saya bisa berbagi kebajikan dengan meneruskan ajaran kepada Anda, dan ini semua adalah berkat daripada ulas asih daripada orang-orang yang mau berdana atau kita sebut sebagai para donatur. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan dan sebuah permata bagi kita karena kita masih bertemu dengan para donatur yang berbaik hati, memiliki ulas asih yang luar biasa. Maka terlengkap sudah 18 permata yang kita miliki. Kemudian dengan 18 permata yang kita miliki sebagai manusia, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, seorang guru besar Dapo Rinpoche mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini ketika menjadi terganggu, tergoda oleh hal-hal dalam mencari hiburan, membiarkan diri kita menjadi tidak terkendali dan sebagainya adalah sebuah penghamburan waktu. Sedangkan kesempatan untuk terlahir sebagai manusia adalah sangat langka. Masa kehidupan ini sangatlah singkat. Bapak Ibu boleh merenungkan akan hal ini bahwa seringkali kita membiarkan diri kita untuk terhanyut, membiarkan diri kita untuk terlena, membiarkan diri kita untuk malas, tidak merenungkan apa yang telah kita miliki. Sebuah 18 permata yang begitu indah ini hanya disimpan begitu saja, tidak dibersihkan, tidak dirawat, kemudian tidak menjadikan bermanfaat permata ini, sehingga lama-kelamaan permata ini akan lapuk hanya karena penghamburan waktu, hanya karena hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat, sehingga menjadikan kita manusia yang tidak berharga. Padahal kita sendiri terlahir sebagai manusia yang sangat berharga karena memiliki 18 permata tersebut. Oleh karena kelahiran manusia ini begitu langka sekali, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kehidupan kita menjadi bermakna. Itulah tugas kita yang menghargai akan 18 permata yang kita miliki, dan kita akan harus berusaha untuk membuat kehidupan kita ini jadi bermakna. Sehingga 18 permata ini, 8 kebebasan dan 10 keberuntungan ini betul-betul menjadi sebuah modal yang benar-benar bermanfaat, benar-benar berharga bagi diri kita yang sudah terlahir sebagai manusia ini. Lalu bagaimana membuat kehidupan ini jadi bermakna? Yaitu dengan meningkatkan cara berpikir kita. Kita harus maju ke depan dalam berpikir. Jangan kita berpikirnya mundur, hanya mementingkan diri sendiri saja. Tetapi bagaimana kita meningkatkan cara berpikir kita, maju ke depan. Kemudian yang kedua adalah mengubah perilaku. Ketika kita berpikir, oh ya, saya ini merupakan manusia dengan 18 permata, begitu berharga. Tapi saya cuma berleha-leha, main game, kemudian nonton sinetron, terus gosip, lalu menghamburkan waktu, bangun siang, tidur-tiduran, males-malesan, rasanya kita tidak bermanfaat. Walaupun dibilang bahwa diri kita ini memiliki 18 permata begitu berharga. Tapi ketika kita hanya diam saja, bermalas-malasan, maka kita dikatakan bahwa kita adalah manusia yang tidak berharga. Maka bagaimana? Nah, ketika kita sudah, oh ya, saya tidak boleh seperti itu, merubah setelah meningkatkan cara berpikir, maka kita harus merubah perilaku kita. Nah, cara mengubah perilaku kita yaitu dengan mengembangkan sebuah kualitas yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Dengan kita melaksanakan memiliki 3 prinsip tersebut, yaitu meningkatkan cara berpikir, mengubah perilaku, mengembangkan semua kualitas baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha, maka kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat berharga dengan 18 permata yang menjadikan kita bermanfaat. Tubuh jasmani kita sebagai manusia ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi semua makhluk. Tak terhingga jumlahnya. Maka inilah yang menyebabkan diri kita betul-betul seutuhnya menjadi manusia yang sangat mulia, manusia dengan 18 permata yang sangat luar biasa karena kita telah bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi semua makhluk. Caranya melalui 3 proses tersebut.
meningkatkan cara berpikir kita, mengubah perilaku kita, dan mengembangkan semua kualitas bajik sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Nah, Bapak Ibu, dalam poin yang kedua yaitu mengubah perilaku, di sini saya ingin berbagi kepada Anda bahwa ya, oke, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana kita merubah cara berperilaku kita. Seringkali sebuah perilaku yang kita lakukan, jadi di sini batin kita ini terdiri dari jasmani dan batin, atau orang sering mengatakan antara tubuh jasmani, raga, dan jiwa, atau bahasa ininya spirit. Maka ketika kita memiliki spirit yang baik, jiwa yang baik, atau kita memiliki batin yang baik, maka batin ini akan berkesinambungan dengan tubuh jasmani kita. Dan pada kebanyakan manusia yang terjadi atau kebanyakan makhluk yang terjadi adalah ketika tubuhnya oke, tidak apa-apa, tapi kebanyakan batinnya yang bermasalah. Maka ketika kita bilang bahwa ya, saya ingin meningkatkan spiritual kita, saya ingin meningkatkan spiritual saya, maka apa yang harus kita lakukan adalah bukan hanya sekedar ritual. Kalau Anda hanya baca parita dengan susunan ya dari Wadana, Tisarana, Pancasila, terus kemudian tidak ada perubahan sampai akhirnya Anda bosan, sampai akhirnya Anda nggak mau ke wihara, sampai akhirnya Anda tidak mau mendengarkan dhamma sama sekali, berarti selama ini yang Anda lakukan adalah hanya sebuah ritual, bukan spiritual. Maka batin Anda tidak berkembang. Padahal pada dasarnya batin ini sifatnya adalah jernih, bersih, tidak ternoda. Tapi ketika kita mau melakukan sebuah ritual yang tadi disebutkan, membaca parita atau baca liangkeng, kemudian Anda berbuat baik, kemudian Anda baca mantra, nienpo, ataupun hal-hal lain yang berbau berhubungan dengan spiritual, ketika Anda melakukannya, ritual tersebut Anda lakukan, kemudian Anda berikan rasa spirit atau Anda menjiwai rasa ini berasal dari batin, yang berasal dari spirit ini, maka ritual yang hanya sekedar pembacaan parita itu akan menjadi sebuah spiritual yang sangat-sangat berharga, yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mari kita membangun spiritual kita bukan hanya sekedar kita membangun ritual. Inilah kenapa maka ketika 3 poin yang harus kita lakukan adalah meningkatkan cara berpikir, merubah perilaku. Perilaku yang tidak baik harus kita hilangkan dan kita menggantikannya dengan perilaku yang baik. Lalu bagaimana? Seorang Master Cingkung pernah mengatakan bahwa tabiat atau karakter yang tidak baik itu seperti satu botol arak, minuman arak. Ketika kita berusaha untuk menghilangkan karakter buruk itu, maka kita akan menuang arak ini keluar, membuangnya. Tetapi ketika si arak ini sudah keluar, sudah dibuang, kemudian botolnya saja kita cium, ternyata Anda boleh mencobanya, ternyata si botol arak ini akan tercium bau daripada arak tersebut. Maka ketika kita ingin menghilangkan semua karakter buruk, dibuang semuanya, ternyata karakter si ini menempel ke dalam batin kita yang adalah seperti botol tersebut. Maka botol ini tidak bisa hilang dengan cepat akan bau dari arak tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat botol ini menjadi bersih lagi, menjadi lebih bermanfaat karena harum daripada arak ini hilang. Caranya adalah dengan ditaruh di suatu tempat yang luas, jauh, anginnya kencang sekali, sehingga angin ini akan membawa setiap aroma yang tidak sedap daripada arak tersebut. Dan ini akan menjadikan botol arak ini
akan untuk hal-hal yang lain. Bisa diisi lagi dengan air putih, bisa diisi lagi dengan kecap yang bermanfaat, bisa diisi dengan lain hal yang bisa bermanfaat, cairan-cairan yang bermanfaat. Bahkan bisa diisi dengan minyak wangi yang bisa bermanfaat. Maka ketika kita ingin menghilangkan tabiat yang buruk, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penyunyian atau sebuah retreat yang panjang yang bisa kita lakukan, atau kita bisa melakukannya di rumah dengan mengumpulkan kebajikan-kebajikan yang merupakan seperti angin yang akan membawa tabiat buruk ini hilang daripada diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ataupun yang ada di wihara ataupun dimanapun Anda berada, bersyukurlah kita karena kita telah terlahir sebagai manusia yang memiliki 18 permata, dan apa yang harus kita lakukan dengan 18 permata ini adalah bagaimana menjadikan hidup kita ini bermakna dengan melakukan 3 hal, yaitu meningkatkan cara berpikir kita, merubah perilaku kita, dan melakukan semua kebajikan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Inilah 3 hal yang bisa menjadikan diri kita menjadi manusia yang sangat berharga dengan makna bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk semua makhluk. Demikian yang dapat saya sharingkan untuk Anda semua. Terima kasih, selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian atau host yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Suhu. Sungguh luar biasa penjelasan tentang 18 permata atau keberuntungan yang dimiliki oleh kita semua. Untuk berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung di unmute ya. Baik, kita tunggu dulu. Atau mungkin bagi umat yang ada di wihara, juga boleh mengajukan pertanyaan. Bisa langsung menghubungi petugas yang ada di lantai 2. Budi nanya. Baik, Suhu. Ya. Romo, pemimpin kebaktian, kelihatannya memiliki pertanyaan kepada Pak Budi. Dipersilahkan. Baik. Ya, sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Su. Namo Buddhaya, Pak. Ya. Suatu materi yang luar biasa buat kita semuanya. Di sini saya akan bertanya, Su, mengenai tentunya Sang Buddha pernah bersabda bahwa kita terlahir sebagai manusia itu sangat sungguh luar biasa. Nah, bagaimana kita terkadang sebagai manusia masih banyak suatu kehendak atau cetana kehendak, keinginan yang sangat secara terus-menerus sebagai umat manusia. Bahkan kita sebagai manusia kadang tidak pernah berhenti untuk berharap. Nah, menurut hal seperti itu, apakah kita bisa bisa menerima, apakah kita masih memiliki dari 18 paramita tersebut? Karena apa? Kita selalu memiliki keinginan-keinginan yang selalu berlebihan. Itu. Saya kira itu saja Su, pertanyaan dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk berbagi dengan Anda semua yang ada di sini. Ya, tadi ingin saya benarkan bahwa 18 itu bukan 18 parami, tetapi 18 permata. Ya, jadi 18 permata yang sangat berharga. Makanya kita sebagai manusia, karena memiliki 18 permata inilah, maka dikatakan kita menjadi manusia yang sangat mulia. Tetapi ketika kita memiliki kehendak apapun, itu adalah balik lagi bahwa 18 permata ini adalah sesuatu yang telah kita miliki. Dan ini perlu kita renungkan bahwa kita begitu sangat berharga, kita bersyukur karena memiliki 18 permata tersebut. Dan seandainya kita terus memiliki kehendak, artinya ini adalah lain hal lagi, satu hal yang berbeda lagi, di mana kehendak itu muncul karena adanya kemelekatan. Ya, jadi kenapa akhirnya kita tidak bisa terbebas dari lingkaran samsara? Kita terus berputar-putar di alam samsara ini karena intinya adalah hanya satu, yaitu karena kemelekatan.
kemelekatan, ya sikap mencengkeram yang sangat kuat akan hal-hal tersebut. Sehingga muncullah beberapa kehendak-kehendak, saya ingin ini, saya berharap ini, saya nggak puas, saya maunya begini, saya maunya begitu. Inilah yang menyebabkan kita tidak bisa keluar daripada yang namanya samsara. Kita terus berputar di samsara karena sikap mencengkeram kita, karena kemelekatan yang begitu kuat. Kita akan diombang-ambing terus oleh 8 angin duniawi. Kita akan selalu memikirkan, saya untung nggak, jangan-jangan saya rugi, ya kan? Saya dengan ini nanti saya jadi terkenal nggak? Itu, atau nanti saya malah tidak terkenal, atau nanti saya dipuji atau dihina ya sama orang. Nanti ini baik atau tidak ya? Kita akan selalu berpikir akan hal tersebut. Karena kemelekatan yang begitu kuat, karena terus diombang-ambing oleh 8 angin duniawi inilah yang menyebabkan kita terus berputar di dalam sebuah samsara. Maka ketika kita menyadari bahwa diri kita memiliki 18 permata yang sangat berharga, yang menjadikan kita begitu mulia, maka apa yang harus kita lakukan? Maka berusahalah untuk kita secara pelan-pelan dengan tadi 3 hal yang saya bagikan, sharekan kepada Anda dengan kita merubah pola pikir, oh ya saya tahu kenapa saya terus berkehendak, mengapa saya terus menginginkan sesuatu merasa tidak puas, maka ini disebabkan karena kemelekatan. Maka mulailah kita belajar untuk merasa bersyukur karena kita memiliki 18 permata ini, sehingga kita tidak terus berusaha untuk melekat, berusaha untuk mencengkeram, berusaha untuk menginginkan sesuatu yang sangat-sangat berlebihan. Sehingga ketika kita bisa mengontrol batin kita, berusaha untuk ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita berada di jalur spiritual yang baik, bukan hanya sekedar ritual, maka menjadikan diri kita ini bisa perlahan-lahan secara bertahap kita bisa melepaskan yang namanya kemelekatan. Ketika kemelekatan itu berhenti, tidak ada lagi kemelekatan, maka yang dinamakan terbebas dari samsara ini adalah akan terjadi. Maka kuncinya ketika kita melihat bahwa 12 mata rantai, dari 12 mata rantai, maka rantai yang menyebabkan kita terus berputar di 12 mata rantai ini bukan sebuah ketidaktahuan atau awija, tetapi yang menyebabkan kita terlahir lagi sebagai manusia atau terlahir lagi menjadi makhluk-makhluk yang lain di 31 alam kehidupan adalah karena sikap melekat atau sikap mencengkeram yang selalu kita bawa kemana-mana. Itulah yang menyebabkan kita tidak menghargai akan kelahiran kita sebagai manusia dengan 18 permata tersebut. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Romo. Terima kasih. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, Suhu. Terima kasih banyak. Lalu ada pertanyaan lagi, Suhu? Ya. Pertanyaan kedua yang disampaikan oleh saudara atau saudari Sarmi. Ya. Omitofo Sifu, izin bertanya. Apakah memiliki keyakinan selain Buddha itu bukan suatu keberuntungan sebagai manusia? Terima kasih, Sifu. Jadi memiliki keyakinan selain Buddha, apakah merupakan bukan suatu keberuntungan ya? Ya, kalau kita secara mengapa Buddha menjelaskan bahwa kita memiliki 18 permata? Karena kita beruntung, kita bertemu atau kita mendengarkan ajaran setelah ketika Buddha ini lahir di kita lahir di saat kita jadi manusia, di saat Buddha muncul. Maka kita beruntung karena kita bisa mendengarkan Dhamma walaupun kita tidak lahir di saat Buddha Buddha mencapai kebuddhaan, tetapi kita beruntung karena kita masih ada jadi manusia dalam kondisi Buddha telah parinibbana, Buddha telah muncul dan Dhamma ini tetap lestari. Kenapa ketika kita berkeyakinan yang lain dikatakan bahwa kita bukan lagi memiliki permata tersebut atau sudah dibilang bukan suatu keberuntungan? Iya. Kenapa tidak beruntung? Karena jelas sekali apa yang diajarkan Buddha itu secara jelas sekali, Dharma yang diajarkan oleh Buddha itu sangat betul-betul gamblang sekali, jelas, gamblang sekali, sangat jelas sekali, dan itu bisa kita praktekkan.
Kalau kita sebagai umat berumah tangga, ada 3 hal yang perlu kita pelajari atau perlu kita praktekkan, yaitu dana, sila, dan bawana. Ketika kita bisa mempraktekkan ini, kita berdana, kemudian melaksanakan sila, kemudian kita melaksanakan bawana, maka kita telah berhasil mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha. Dan kita bersyukur karena 3 hal ini diajarkan oleh Buddha. Sedangkan mungkin keyakinan yang lain hanya diajarkan cinta kasih, tapi tidak diajarkan bagaimana mereka berdana yang baik. Sedangkan di Buddhis, untuk berdana saja, Buddha mengajarkan kita ada 5 syarat dalam berdana. Sedangkan mungkin di keyakinan yang lain tidak diajarkan tentang 5 syarat tersebut. Maka kita beruntung ketika kita bisa lahir sebagai manusia dan kita mengenal atau berada di dalam suatu komunitas dengan guru kita atau junjungan kita adalah Buddha itu sendiri. Maka kita sangat-sangat beruntung. Jangan di keyakinan lain mungkinnya dikatakan untuk welas asih saja. Ketika welas asih, mereka hanya mengajarkan welas asih yang hanya meta saja, tetapi kita bagaimana kita belajar untuk welas asihnya itu adalah dari mulai meta, karuna, mudita, upeka. Ini keempat-empatnya adalah intinya adalah welas asih. Dan kita Buddha sangat menjelaskan secara gamblang sekali bahwa dalam welas asih aja kita harus mempraktikkan meta, karuna, mudita, dan upeka. Maka kita beruntung sekali kalau kita terlahir sebagai manusia memiliki 18 permata tersebut. Ketika kita dengan keyakinan yang lain, maka sudah otomatis bahwa kita kehilangan satu buah permata tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Sarmi, Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak Suhu. Ya. Kita buka satu pertanyaan terakhir. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand jika yang berada di Zoom atau yang berada di Wihara Dharma Ratna. Baik, ada lagi dari bersambung Ya. dari Ibu Sarmi. 18 permata ini ada di sutta di mana? Atau sumber referensinya? Dan apakah benar-benar Buddha yang babarkan? Baik. Ya, 18 permata tersebut. Baik, terima kasih untuk Ibu Sarmi. Ya, jadi saya mengambil topik tentang 18 permata tersebut ada di dalam Liberation in Our Hand atau di Lamrim, yaitu Lamrim adalah cara cepat dari tradisi Mahayana. Mahayananya adalah Mahayana Vajrayana atau Mahayana Tibetan Mahayana, dan ini adalah sebuah perenungan yang sangat luar biasa. Kalau Anda mencarinya di teks Pali, ini tidak akan ada 18 permata tersebut, tetapi kalau Anda mencarinya di teks Mahayana Tibetan, ini akan ada 18 permata tersebut dan ada di dalam Ramrin di tahap yang pertama, yaitu kemuliaan atau kelahiran manusia yang berharga. Di tahap awal sekali untuk kita memasuki Lamrim, yaitu kelahiran manusia yang berharga. Dan Lamrim merupakan sebuah tahapan jalan menuju pencerahan. Jadi di dalam Lamrim ini dijelaskan tentang bagaimana kita memahami sebenarnya apa sih yang ingin diajarkan oleh Buddha. Dari sekian banyak suta-suta yang Buddha babarkan, dari satu Tripitaka itu kan dibilangnya 3 keranjang yang begitu besar, bahkan kalau kita kumpulkan semua sutanya ada satu lemari, kemudian ketika dipres, sebenarnya intinya apa sih yang ingin diajarkan oleh Buddha, yaitu semuanya ada di dalam Ramrim, karena ini dijelaskan secara bertahap. Dan tahap yang pertama adalah kelahiran manusia yang berharga atau kemuliaan sebagai manusia dengan 18 permata, seperti itu. Jadi teksnya atau referensinya ada di dalam Lamrim. Terima kasih untuk Ibu Sarmi. Baik, terima kasih Suhu atas penjelasannya, luar biasa. Sesi pertanyaan kita tutup karena mengingat waktu sudah cukup larut. Semoga kita tidak kehilangan 18 permata seperti yang dibabarkan oleh Suhu, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, Suhu, untuk melengkapi
kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu membaca parita dan mendengarkan dhamma. Kami meminta kepada Suhu untuk membimbing pengucapan aspirasi pada malam hari ini. Baik. Kami persilahkan kepada Suhu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya boleh menyalakan videonya, kemudian kita bersama-sama beranjali. Ya, boleh dinyalakan. Mari kita semuanya beranjali, kemudian baik yang ada di wihara, semuanya kita beranjali, kemudian kita merenung ke dalam batin kita, kemudian Anda bayangkan begitu besarnya kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini, bahkan pada saat ini, dan kebajikan ini disaksikan oleh para Buddha, para Bodhisattva, para Dewa, dan juga para guru yang hadir saat ini, dan kebajikan ini mari kita bersama-sama untuk mendedikasikannya dan kita juga akan bersama-sama beraspirasi. Jadi Anda bayangkan bahwa dimanapun Anda berada, di sekitar Anda hadir para Buddha, Bodhisattva, dan juga para dewa serta para guru. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa, terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, terpujilah para guru yang Maha Welas Asih dan Maha Mulia. Kami berlindung kepada Buddha, kami berlindung kepada Dharma, kami berlindung kepada Sangha. Dengan kekuatan keyakinan akan kebenaran ini, segala kebajikan yang telah kami lakukan dari masa lampau hingga saat ini, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan kami, maka semua ini kami dedikasikan pertama untuk para guru, semoga para guru senantiasa sehat dan bahagia. Kebajikan ini kami limpahkan juga untuk kedua orang tua kami, semoga dimanapun mereka berada, selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Kebajikan ini kami bagikan untuk para leluhur kami, para mendiang yang telah mendahului kami, semoga mereka senantiasa dapat terlahir di alam-alam bahagia. Kami berbagi jasa kebajikan ini untuk sanak saudara kami, untuk kerabat-kerabat kami, untuk semua makhluk tanpa terkecuali, semoga semua makhluk tanpa terkecuali memiliki kebahagiaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan jasmani, terbebas dari penderitaan batin, memiliki sebab-sebab kebahagiaan dan dapat mempertahankan kebahagiaannya masing-masing. Semoga dengan kebajikan ini kami limpahkan untuk bangsa Indonesia, semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai, tentram, terbebas dari mara bahaya, dan terbebas segera dari sebuah wabah pandemi COVID. Semoga dengan kebajikan ini pula dapat menjadikan perkembangan Buddha Dharma terus berkembang ke seluruh alam semesta. Semoga dengan kebajikan ini dapat menjadi pendukung utama bagi kami untuk dapat terus mempraktekkan Dhamma, mengikis kekotoran batin kami, sehingga kami dapat merealisasikan kebudaan. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Maaf tadi Suhu kesalahan teknis. Baik, sebelum kita tutup, kita akan melakukan dokumentasi seperti biasa. Jadi kepada para peserta Zoom, tetap diminta membuka videonya. Bagi yang belum membuka videonya, diharapkan untuk bisa membuka, tapi jika tidak bisa, tidak apa-apa. Baik, semuanya mungkin bisa bersikap anjali bagi yang berada di Zoom. Saya akan hitung. 1,
2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan kebaktian malam hari ini dengan penutupan. Kepada pemimpin kebaktian, Romo Budi, kami persilahkan. Mohon maaf, saya mohon pamit dari Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Suhu. Namo Buddhaya. Jesio Mitofo. Amin.